Hai Drama Friends, kembali lagi di Alur Drama. Sekarang lagi gemes banget nih sama pasangan Bailu dan Dilan Wang. Dalam drama, menceritakan cewek yang pura-pura cinta sama cowoknya, sedangkan cowoknya tuh udah suka sama dia sejak lama. Biar nggak makin penasaran, langsung aja ke ceritanya. Di sebuah kantor redaksi surat kabar, seorang jurnalis cantik dan berbakat, Zheng Suyi, baru saja gagal mewawancarai investor muda Xian. Sebenarnya Suyi sangat kecewa, tapi dia berkata pada atasannya, Nona Yi, kalau tidak apa-apa dia tidak jadi mewawancarai Xian. Dia jadi punya waktu untuk merayakan ulang tahun pacarnya malam itu. Tapi Nona Yi memberi kabar kalau Xian menunjuk Suyi yang mewawancarainya. Xian, investor yang tinggi, tampan, berkarisma itu, mendapat kabar kalau perusahaan lain juga datang membahas kerjasama. Dia lalu kembali ke kantor. Xian memperhatikan mereka dari luar ruang rapat. Karyawannya malah asyik ngobrol dengan perusahaan Leying. Sedangkan perusahaan Lian dicuekin. Xian lalu masuk dan memberikan minuman pada perusahaan Lian dan menyuruhnya untuk menunggu. Xian sudah meninjau situasi Leying. Jika Leying ingin bekerja sama dengan Yunchang, mereka harus membuat rencana untuk menguatkan teknologi mereka. Karena pada dasarnya, mereka adalah perusahaan investasi, bukan badan amal. Xian lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan Lian. Setelah itu, Xian mendapat undangan makan malam dari sahabatnya, Guanji. Sementara Shuyi menelpon pacarnya mengabari kalau dia harus melakukan wawancara penting dan tidak bisa merayakan ulang tahunnya. Tapi sialnya setelah itu, dia ditelepon Chen, asisten Xian, kalau wawancaranya diundur. Shuyi lalu mencari informasi tentang jadwal Xian. Dia datang ke acara makan malam dan menunggunya. Tapi Xian hanya menyuruh asistennya untuk memberi Shuyi makan dan menyuruh mengantarnya pulang. Kemudian ketika Shuyi akan minum obat karena sakit mah, seseorang datang memberikannya segelas air. Dia adalah Profesor Yu Yao. Dari kejauhan, Chen memberitahu bosnya kalau yang sedang bersama Yu Yao adalah Zheng Suyi, jurnalis yang akan mewawancarainya. Dan yang baru datang adalah Guanji yang mempunyai acara makan malam itu. Ketika sepintas melihat Xian, Suyi mengejarnya, tapi terlambat. Dia sudah duluan masuk ruangan. Kemudian di dalam pesta, Xian berkenalan dengan Yu Yao, profesor yang akan menjadi partner bisnisnya. Saat hujan deras, Suyi berada di tepi jalan, menunggu dijemput pacarnya. Kebetulan, saat lewat, Xian melihat Suyi. Dia menyuruh supir untuk menepi. Tapi Suyi malah mengira dia orang iseng, jadi dia mengomel panjang lebar kalau sedang menunggu pacarnya. Xian akhirnya pergi. Dari kejauhan dia melihat kalau Suyi memang benar dijemput pacarnya. Di mata Suyi, Xingzhou adalah pacar yang baik dan sangat pengertian. Setelah sampai rumah, Shuyi baru sadar kalau ponselnya tertinggal di mobil pacarnya. Melihat lokasi ponselnya di rumah sakit, Shuyi khawatir kalau sesuatu mungkin terjadi pada Xingzhou. Dia lalu pergi lagi untuk ke rumah sakit. Tapi, betapa terkejutnya dia melihat pacarnya sedang bersama wanita lain, bahkan sangat mesra. Kata selingkuhannya, dia bisa memberikan semuanya, bahkan yang tidak bisa Suyi berikan pada Xingzhou. Saat akan pulang, Xingzhou melihat gelang merah Suyi yang tergantung di handle mobilnya. Gelang itu dulu ia berikan untuk mengikat Suyi agar bisa bersamanya sampai tua. Xingzhou lalu datang ke rumah Suyi. Dikira akan meminta maaf, di luar dugaan, dia malah minta putus. Katanya sih, dia mencintai Suyi, tapi dia sudah tidak tahan dengan kehidupannya. Dia bersama selingkuhannya karena mengincar dipromosikan oleh paman wanita itu. Plat mobil pamannya saja adalah angka kembar. Setelah meminta ponselnya, Suyi memberikan barang-barang pemberiannya dan tidak mau lagi berhubungan dengan Xingzhou. Suyi bercerita pada Rosan. Dia sedih bukan karena diselingkuhi, tapi sedih karena tidak lebih berharga dari mobil. Besoknya saat berangkat kerja, Yuling kepo dengan wawancaranya bersama Xian. Kemudian, saat menghadap Nona Yi, dia tertawa melihat Suyi yang memakai kacamata karena mempunyai lingkaran mata hitam.
Tapi Sui menegaskan kalau lingkaran mata hitamnya karena begadang merevisi draft wawancara Xian, bukan karena pria yang tidak setia itu. Lalu, di toko kue, Shui tidak sengaja bertemu dengan mantan yang sedang memelas pada selingkuhannya. Xian tersenyum, karena secara kebetulan Xian melihat Sui yang sedang marah-marah di pinggir jalan. Sui lalu melihat mobil dengan plat nomor sama yang sedang parkir. Dia mengira mobil itu pasti milik paman selingkuhan si mantan. Sui lalu mendatangi mobil itu. Dia mengetuk kaca mobil, meminta diberi tumpangan, karena akan mengecas HP-nya di mobil pria itu. Tapi saat kaca mobil dibuka, Sui terlihat bingung. Karena dia juga belum pernah melihat Xian juga kan? Xian lalu berkata dengan nada menyindir, kalau mobilnya tidak bisa membawa wanita yang punya pacar. Sui lalu menengok kursi depan. Ada Chen. Dia baru sadar kalau pria itu adalah Xian. Akhirnya dia menjelaskan kalau sebenarnya dia datang untuk mengatur wawancara dengannya. Tapi Xian meninggalkan Sui begitu saja. Chen jadi merasa kalau Sui aneh. Terakhir, dia menolak saat akan diberi tumpangan. Tapi sekarang, dia begitu ingin naik mobil mereka. Kemudian, Rosan memberikan informasi kalau Xian memang punya keponakan. Beberapa tahun yang lalu saat Mingyu sedang krisis, Xian menghilang dan mendirikan perusahaannya sendiri. Setelah kesibukan untuk rapat selesai, Xian menyuruh untuk mempercepat wawancaranya. Sui sangat bahagia mendengar Xian mau diwawancara jam 1 siang. Tapi Yuling mendengar mereka. Setelah semua karyawan pulang, dia datang ke meja Sui. Yuling mengambil draft wawancaranya untuk Xian. Besoknya Xian mendapat kabar kalau wartawan datang lebih awal. Tapi dia terkejut karena yang datang bukanlah Sui, tapi Su Luying. Xian lalu meminta membaca draft pertanyaan sebelum wawancara dimulai. Dan saat wawancara, Xian malah seperti sedang mendengarkan cerita. Kemudian saat Sui datang, dia terkejut melihat nama Luying berada di daftar tamu. Chen lalu menjelaskan kalau wawancaranya sudah selesai. Teman Sui yang datang, karena katanya Sui yang meminta untuk menggantikannya. Sui tidak menyerah, dia tetap meminta waktu Xian meski telah selesai diwawancara Luying. Katanya masih ada 5 pertanyaan tambahan untuk Xian. Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Xian menyuruh Sui untuk ikut dengannya. Xian akan melakukan perjalanan selama 2 jam. Dia menyuruh Sui untuk mewawancarinya di mobil. Meskipun awalnya canggung, Sui berhasil menyelesaikan semua pertanyaan. Bahkan dia sampai terpesona dengan Xian. Karena pertanyaan Sui, Xian jadi teringat. Dulu, ketika Xian memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri, sebenarnya ayahnya tidak memperbolehkannya. Tapi Xian sangat bersikeras. Ternyata mobil dengan plat nomor kembar itu adalah pemberian ayahnya. Mereka telah sampai di tempat berkuda. Xian menyuruh Sui untuk pulang. Tidak mau pulang sendiri dari tempat terpencil itu, Sui mengejar Xian lagi, sambil bertanya beberapa pertanyaan termasuk tentang pacar. Tapi Xian hanya diam. Paman Guan memanggil Xian dan menanyakan wanita yang datang bersamanya. Sui lalu mendatangi Paman Guan dan berkata mengenalnya sejak kuliah, karena dosennya pernah membicarakannya. Tempat dia bekerja juga ada gambarnya yang terpajang di dinding. Reputasi Paman Guan tak tergoyahkan seperti Gunung Tai. Paman Guan lalu menyuruh Sui untuk melihat-lihat dan belajar dengan Xian. Kemudian di ruang ganti, Sui tidak sengaja melihat Xian dengan pakaian yang terbuka. Beberapa menit kemudian, Sui meminta tolong diberitahu cara memasang sabuknya. Tapi karena pendengaran Xian yang tajam, dia tahu kalau Sui menipunya. Xian lalu pergi, dan Sui mengomel sendiri. Kata Marquez, saat wanita mau mengejar pria, tidak ada tembok yang tak bisa dia lewati. Tak ada banteng yang tak bisa roboh. Tak ada kecemasan yang tak bisa dihilangkan, dan Tuhan pun tak bisa mengendalikannya. Setelah itu Xian mengajari Sui berkuda. Sui jadi salting karena Xian duduk di belakangnya. Awalnya semua baik-baik saja. Kuda berjalan dengan pelan, cukup romantis. Tapi lama-lama Xian membuat kuda berlari begitu kencang. Sui sampai sangat ketakutan. Menurut Paman Guan, Sui cukup menarik.
pastinya adalah tipe Xian. Tapi Xian belum merasakan apapun padanya. Kata paman, sekarang belum, nantinya ada kemungkinan. Paman juga mengingatkan Xian kalau Tian dan yang lain pernah membantu Mingyu saat krisis. Kemudian mengenai keponakannya, Paman Guan menyarankan agar dia mencoba bekerja sebagai jurnalis. Di perjalanan, Sui begitu kelelahan sampai ia tertidur. Xian lalu meminjamkan bahunya untuk Sui bersandar. Setelah Sui pulang, Xian menemukan anting Sui yang terjatuh di jok mobilnya. Sementara Sui menyerahkan hasil wawancaranya pada Nona Yi. Dia juga diberi izin untuk mengelola majalah digital. Nanan bercerita pada Sui bahwa dia mendengar Lu Ying telah mewawancarai Xian, bahkan dengan mencuri draft milik Sui. Ketika akan pulang, Xingzhou menyapa dan memamerkan mobil barunya, yang katanya dibelikan Lize, pacarnya. Dia juga akan mulai bekerja di Mingyu 2 hari lagi. Tapi Rosan datang, mempermalukan Xingzhou dan menyuruhnya untuk jadi supir pacarnya saja. Sementara CEO Lean yang kemarin berniat menjual perusahaannya, sekarang datang pada Xian meminta bantuan pendanaan. Kemudian, ketika Rosan dan Sui sedang mengobrol, tiba-tiba dia teringat anting yang tertinggal di mobil Xian. Sui lalu menelpon Xian melalui asistennya. Saat ditanya tentang anting Sui, Xian berbohong kalau tidak melihatnya. Sui bersikeras meminta Xian mencarinya, karena anting itu pemberian orang tuanya dan akan memakainya di pernikahan. Tapi ketika Chen berkata akan mengantarnya, Sui menolak. Dia akan mengambilnya sendiri. Sui telah mempermalukan diri sendiri karena Xian tahu anting itu hanyalah anting plastik. Tapi Xian bahkan tidak menutup teleponnya. Rosan berpikir kalau Xian mungkin menyukai Sui. Setelah mendapat alamat rumah Xian, Sui berlari ke rumahnya. Sementara Xian menyuruh keponakannya untuk tidak keluar kamar, kecuali disuruh. Setelah Sui datang, Xian menyuruh Sui untuk mengambilnya sendiri di meja. Tapi saat itu, Sui melihat album artis terkenal, dan dia ingin menanyakannya. Tapi Xian ditelepon Guanji. Dia kepo dengan Xian yang membatalkan janjinya padahal sedang di rumah. Dia curiga kalau Xian sedang berkencan. Sui mengatakan kalau Yunchang mungkin sedang bingung karena ada perbedaan pendapat terkait Li Ying dan Lian. Sebelum Xian menyelesaikannya, dia ingin melakukan wawancara eksklusif seperti mengundang pihak terkait dalam sebuah diskusi. Mendengarnya, Xian lalu menawari Sui minum. Ketika Xian membuat minumannya, Sui malah terpana dan bergumam sendiri. Dan pada saat akan melanjutkan percakapan, suara terdengar dari dalam kamar. Sui mengira itu pacar Xian. Tapi, ketika Xian menjawab kalau itu keponakannya, Sui malah berpikir bahwa itu lebih buruk lagi. Dia lalu berpamitan dan segera pergi. Sui sedikit lega karena tidak bertemu dengan keponakan Xian. Padahal sebenarnya keponakannya adalah Qin Xiu, bukan selingkuhan Xingzhou. Kemudian di toilet, Sui tidak sengaja mendengar Lu Ying sedang menelpon seseorang. Katanya, Xian tidak memberi informasi apapun, hanya pembicaraan umum. Padahal dia sudah mencuri waktu wawancara Sui dan draftnya. Lu Ying kemudian terkejut karena tiba-tiba Sui datang dan mendengar semuanya. Sui lalu mengadukannya pada Nona Yi. Dia merasa sangat kesal. Nona Yi kemudian menghiburnya dengan memuji Sui. Sementara Xiu dipaksa pamannya untuk magang sebagai jurnalis di Financial Introduce. Dan Nona Yi mempercayakan anak magang itu pada Shui untuk menjadi asistennya. Yuling datang ke tempat berkuda untuk mewawancarai Guanji. Setelah selesai, dia meminta nomor kontak Guanji dengan alasan untuk mengkonfirmasi draftnya. Tapi tidak dihiraukan sama sekali. Sedangkan Qin Xiu memperkenalkan diri pada Shui di hari pertamanya. Xiu juga memberikan hadiah agar Sui mau membimbingnya. Tapi hadiah itu ditolak. Sui malah memberinya tugas agar membuat pertanyaan dari jawaban hasil wawancaranya beberapa hari yang lalu. Setelah Xiu mendengarkannya, ternyata adalah suara pamannya. Sedangkan Xian datang ke kantor Lean saat Li Ying berada di sana. Xian berusaha mencegah Lean diakuisisi oleh Li Ying. Jika Yunchang berinvestasi di Lean, Xian berjanji perusahaan akan berjalan dengan mandiri. Sementara Xiu tidak sengaja menumpahkan minuman di keyboardnya, sehingga komputernya mati. Dia memanggil-manggil Sui meminta bantuan, tapi tidak ada jawaban. Terpaksa dia mengulang semua pekerjaannya dari awal. Kemudian, ketika makan malam, Xian menceritakan pada ayahnya kalau paman Guan yang mencarikan tempat magang untuk Xiu. Xiu lalu bercerita pada kakek dan pamannya
kalau atasannya, Zhang Suyi, tidak mau membimbingnya. 他连眼都不抬一下，完全无视我。 Setelah itu, Xian mengecek draft hasil wawancaranya yang dikirimkan Suyi. Tapi dia tidak mau menyetujuinya. Suyi bahkan sudah merevisinya beberapa kali. Wawancara Yuling bersama Guanji akhirnya disuruh dipersiapkan untuk menggantikannya. Setelah mereka semua pergi, Nona Yi meminta Shui untuk menghubungi Yun Chang dan menyelesaikannya. Dia lalu mengirimkan nomor Xian kepada Suyi. Sementara Yuyo dan Xian berolahraga panjat dinding sambil membicarakan bisnis. 把资金借给猎影，那无论猎影是否收割了， Xian meminta Yuyo untuk menghubungi temannya, Bruce, agar mau bergabung dengan mereka. Chen lalu mengabari kalau Suyi memintanya untuk memberitahu bosnya kalau ada hal penting yang harus dibicarakan secara pribadi. Tapi, Chen disuruh mengatakan kalau selama jam kerja dan di lingkungan kerja, tidak ada masalah pribadi yang boleh dibicarakan. Suyi lalu membuat kesimpulan kalau dia akan menemui Xian setelah pulang kantor. Setelah sampai rumah Xian, Suyi berkata alasannya ke sana karena mungkin Xian ingin bertemu dengannya. 说说看，你怎么就感觉我想见你了？ Jika tidak, kenapa Xian menolak artikelnya sampai 3 kali? Tapi ternyata alasan Xian menolak karena dia tidak merasa puas. Dengan sedikit marah, Suyi meminta ditunjukkan setiap masalahnya dan akan merevisinya sampai Xian puas. Wawancaranya berfokus pada masa depan Yun Chang, bukan grup Mingyu dan pribadinya. Xian lalu menyuruh Suyi masuk ke rumah untuk merevisinya. Di rumah Xian tidak akan ada yang mengganggunya dan Suyi akan bisa merevisinya sampai selesai. Sementara Xiu membawakan anggur, berharap bisa meluluhkan pamannya agar dia bisa berhenti bekerja. Setelah Xian memberikan minuman untuk Suyi, dia malah duduk di dekatnya sambil memperhatikan. Hal itu membuat Suyi jadi salting, sampai-sampai salah menulisnya. Xian lalu berpindah duduk, tapi tetap memperhatikannya. Tiba-tiba Shui mendengar Xian ditelepon keponakannya. Saat itu, Sui masih berpikir kalau keponakannya adalah selingkuhan mantannya. Sui khawatir kalau keponakan Xian akan datang. Setelah selesai direvisi, masih salah. Sui mencoba beberapa kali, sampai akhirnya Xian menerimanya. Tapi, harus dikonfirmasi Departemen Humas perusahaannya. Sui harus menunggu sampai besok. Kemudian Xian bertanya tentang pacar Sui. Tapi katanya dia tidak punya pacar. 我没男朋友。 Sui bercerita sudah putus dengannya di hari pertama bertemu dengan Xian. Kemudian Sui bertanya, bolehkah dia mengejar Xian? Tapi walaupun Xian menolak, Sui tidak akan berhenti mengejarnya. Dia bertanya hanya untuk menunjukkan rasa hormatnya pada Xian. Kemudian, waktu Sui akan pulang, Xiu melihatnya. Xiu menceritakan pada Guanji kalau Sui adalah seniornya di kantor. Di rumah pamannya, Xiu melihat bekas lipstik di gelas yang masih tergeletak di meja. Xiu lalu menyuruh pamannya untuk berinisiatif jika memang menyukainya. Jangan membuang-buang kesempatan. Pagi harinya di kantor, Xiu menanyakan lipstik yang Sui pakai. Sui lalu memberikan lipstik itu pada Xiu. Setelah diingat-ingat, warna lipstiknya berbeda dengan yang ada di bekas gelas. Xiu jadi berpikir kalau Sui mungkin bukan wanita yang bersama paman di rumahnya. Sedangkan Yuyo yang sedang olahraga tantangan mengajak Xian olahraga menembak. Tapi saat mereka sedang berbincang, Sui menelpon Yuyo. Dan Xian mendengar mereka yang akan bertemu minggu depan. Sementara artikel Sui belum disetujui. Jika tak ada respon dari Yun Chang, artikel Yuling yang akan dimuat di halaman depan. Sui lalu mengirim pesan pada Xian. Tapi sepertinya dia marah dan meletakkan lagi ponselnya. Padahal di kantor Sui, orang-orang sedang menunggu persetujuan dari Yun Chang. Sui terus mengirim pesan pada Xian agar membalas emailnya. Tidak masalah jika menolaknya, asalkan ada kejelasan. Setelah itu, Nona Yi mengabarkan kalau Xian telah menerima artikel Sui. Malamnya, untuk berterima kasih, Sui mengirim pesan berisi gombalan pada Xian untuk menggodanya. Sedangkan Rosan menolak ajakan Guanji untuk bertemu di bar malam itu. Kemudian Yuyo berhasil mengundang Bruce untuk bertemu Xian dan Chen Kang. Tapi dia menolak bergabung dengan Lean. Xian lalu berusaha meyakinkan Bruce kalau dia yang akan memberi dukungan finansialnya. Dia akan membantu Chen Kang membangun tim terbaik. Pada saat Xian di perjalanan, Sui mengirim pesan minta dijemput karena merindukannya. Dan kebetulan saat itu lokasi Xian dekat dengan Sui. Dikira pesannya akan diabaikan, tapi malah beneran dijemput. Di jalan, Sui menanyakan tentang Chen pada Xian.
dan katanya akan mengiriminya pesan. Seketika muka Xian berubah jadi masam. Sui bahkan tidak menyadari ucapan mana yang salah. Rosan lalu memberitahu Sui jelas-jelas minta dijemput Xian, tapi malah menanyakan pria lain. Jelas Xian jadi cemburu. Rosan benar sekali. Xian bahkan bersikap ketus pada Chen saat ditelepon. Sampai-sampai Chen jadi bingung. Kemudian saat Rosan menyuruh Sui jangan menghubunginya, malah tidak sengaja terkirim pesan huruf acak tak jelas. Kata Rosan itu malah bagus, karena membuat Xian terus menebak dan memikirkan maksudnya. Sepertinya perkataan Rosan selalu benar. Xian bahkan mengirim pesan pada Xiu menanyakan maksud pesan dari Sui. Malamnya, saat Rosan datang ke bar, dia melihat Guanji bersama Xiu, terlihat sangat akrab. Lalu, pada saat Guanji pergi, Rosan menolong Xiu yang sedang diganggu pria asing. Rosan menyuruh Xiu untuk belajar cara membaca gelagat orang dan melindungi diri. Xiu lalu menceritakan kejadian itu pada Guanji dan memberitahu orang yang menolongnya. Guanji lalu mengejar Rosan dan mengajaknya minum bersama karena Xiu sangat menyukainya. Tapi Rosan menolak. Kemudian Paman Tian dan Paman Zhang mengunjungi Xian. Mereka membicarakan bisnisnya yang katanya akan mengakuisisi Lean. Tapi Xian telah mempunyai rencananya sendiri. Pada saat Sui dan Yu You sedang berbincang, Sui ditelepon ibunya yang menyuruhnya untuk segera menikah. Yu You tersenyum mendengarnya, karena dia sendiri juga berada di posisi yang sama. Di kantor, saat Xiu menghancurkan kertas-kertas tak terpakai, Sui kehilangan undangan konferensi pers Guan Capital. Setelah dicari-cari dan dilihat, ternyata sudah dihancurkan Xiu. Tapi dia tidak sengaja, karena telah diselipkan oleh Lu Ying di draftnya. Besoknya, Xiu memberikan undangan baru untuk Sui, dan dia bisa menghadiri konferensi pers itu. Selesai acara, Sui memperkenalkan Rosan pada Yu You. Begitu juga dengan Yu You yang memperkenalkan mereka pada Guanji. Sayangnya, Xian tidak ada. Lalu, saat mereka sedang mengobrol, gantian Yu You yang ditelepon ibunya karena akan mengenalkan dengan putri temannya. Sementara Xiu yang sedang mengedit mendengar suara Yu You yang terdengar sangat bagus. Tapi dia tidak tahu bagaimana orangnya. Sedangkan Guanji menanyakan kedekatan Yu You dengan Sui di depan Xian. Ketika mengantarnya, Guanji tersenyum mendengar kata-kata pujian dari Rosan. Kemudian, Nanan memberi info kalau konferensi tahunan Yunchang sudah diumumkan. Tapi Sui tidak mendapat undangannya. Dia berpikir kalau Xian masih marah, karena justru Lu Ying yang mendapat undangan itu. Sui kemudian menemui Nona Yi, tapi Sui malah disuruh mengajak Xiu. Padahal dia sendiri tidak mendapat undangannya. Yu You lalu menanyakan undangan konferensi pers pada Xian. Dia akan memberikannya pada Sui. Tapi Xian bilang tidak ada. Yu You lalu mengirim pesan minta maaf karena kalah tanding dengan Xian, tidak bisa membantunya. Xian mengingat kata-kata Yu You kalau Sui adalah jurnalis yang bagus, tapi dia tidak bisa membantunya. Jika Sui harus memarahi seseorang, harusnya orang itu adalah Xian. Tibalah di hari konferensi pers tahunan. Yuling mendapat kursi di barisan depan, katanya instruksi dari CEO. Tapi saat Xian datang, dia terlihat bingung dan kesal melihat yang duduk di kursi itu adalah Yuling. Chen lalu menginstruksi suruhannya untuk memindahkan Yuling dari sana. Dan di hari itu, Xiu dan Rosan bertemu kembali. Tapi saat mereka akan masuk menggunakan undangan Rosan, ternyata satu undangan hanya boleh membawa satu orang. Sui lalu menyuruh Rosan masuk dengan Xiu. Tak lama, Xian muncul. Akhirnya Sui menemukan cara untuk bisa masuk. Sui lalu mengikuti Xian lewat jalur VIP. Chen menjelaskan kalau kursi itu telah Xian siapkan untuk Sui. Hanya saja bagian humas melakukan kesalahan dan tak memberi undangan padanya. Chen bahkan memperbolehkan Xiu dan Rosan duduk di sebelah Sui. Yuling terlihat sangat kesal. Di tengah acara, Xian melihat Xiu yang tiba-tiba keluar ruangan. Kemudian, setelah sesi pertama selesai, Xian melihat Sui yang sedang mengobrol dengan pria lain. Bahkan menambahkan WeChat-nya. Xian lalu memanggilnya. Tapi setelah di dalam, Xian hanya menanyakan tentang Xiu. Sui jadi berpikir kalau Xian tertarik pada Xiu. Sementara Xiu di luar bertemu dengan Yu You.
Yuyo membantunya mengeluarkan kopi. Lalu saat kembali di konferensi sesi 2, Siu melihat Yuyo di atas panggung. Dia jadi tahu suara yang dia dengarkan saat mengedit adalah suaranya. Selesai acara, Xian mencari Siu dan memarahinya. 第一次发布会你就偷懒摸鱼， Dari kejauhan, Sui melihat mereka. Dia semakin berburuk sangka. Kemudian ketika Xian mendekat ke arah Sui dan Yuyo, Sui buru-buru kabur. Yuyo berpikir Sui takut pada Xian. Walaupun sudah kabur, Xian malah mengikutinya. Ternyata Xian berniat akan mengantar Sui pulang. 送你回家。 Sedangkan Siu mendekati Yuyo dan memberikan kopi untuknya. Di mobil Xian melihat Sui yang lagi ngambek. Emosinya memang tidak stabil. Ketika Sui lagi-lagi tertidur di mobilnya, Xian menopang kepala Sui sangat lama, sampai Sui terbangun sendiri. Tapi baru bangun yang Sui katakan pada Xian malah tentang liputan khususnya. Seketika mood Xian yang tadinya sangat bagus jadi berubah. Sui yang menyadarinya menjadi menyesal dengan kata-kata yang baru saja dia katakan. Sementara Rosan dan Guanji berada di hotel. Sepertinya mereka saling suka, tapi Rosan tidak mau berkomitmen. Kemudian di kantor, ketika Sui sedang berbicara dengan ibunya tentang perjodohan, Siu tidak sengaja mendengarnya. Rosan juga menasihati Sui agar tidak beneran pacaran dengan Xian. Karena Xian adalah sosok terkenal, pasti akan banyak gosip. Tapi Sui tidak mundur, dia malah berinisiatif mengajak Xian ke konser idolanya. Guanji dan Rosan juga janjian ke konser itu. Dan di malam konser, Xian datang dengan begitu tampan. Sui sampai terpesona melihatnya. Tapi jangan kecewa ya pemirsa, karena itu hanyalah mimpi. Kemudian di malam konser sesungguhnya, Sui menunggu Xian di sana. Di luar dugaan, yang datang malah Siu. 不是你约的我吗？我约你。 Sui baru sadar kalau yang chattingan dengannya dengan nama SY adalah Siu, bukan Xian. Dan di dalam gedung, ternyata Xian juga menonton sendiri di barisan depan. Melihat Sui yang kelihatan sedih mendengar lagu itu, Siu menebak kalau Sui baru putus cinta. Akhirnya Sui bercerita kalau dia baru putus sebulan yang lalu. Pacarnya selingkuh dengan wanita yang mempunyai paman kaya raya. Selesai konser, Sui bertemu Yuyo juga di sana. Dan kebetulan Xian melihat mereka. Xian lalu menghentikan mobilnya di depan Sui yang sedang menunggu taksi. Tapi Sui berpura-pura terkilir. Tidak hanya itu, seperti biasa, dia menggombali Xian. 凭我看见你就没办法再看路了。 Xian lalu mengantar Sui ke rumah sakit. Tapi karena kakinya katanya tidak bisa untuk berjalan, Xian menggendongnya. Pada saat dokter memeriksanya, dia berteriak kesakitan. Lalu saat akan pulang, di depan rumah sakit, Sui yang terkejut melihat kucing, berteriak dan berlari ke arah Xian. Ketahuan juga. Di perjalanan, Guanji menelpon Xian, bertanya tentang mantannya yang aktris. Xian malah menjawab kalau orang yang sedang bersamanya adalah aktris yang lebih baik darinya. Setelah mengantar Sui, Xian makan dengan Siu dan kakak perempuannya. Ibu Siu adalah penyanyi yang tadi mereka tonton di konser. Xian mendengarkan cerita Siu pada ibunya kalau dia pergi ke konser bersama atasannya. Atasannya sendiri yang mengajaknya. Xian lalu menambahkan Sui di WeChat-nya. Dan Sui langsung tahu kalau itu Xian. Sui mengajaknya makan malam. Xian setuju dan akan menjemputnya jam 5 sore. Sebelum itu, Sui berbelanja dulu mencari gaun merah favorit Xian. Tapi sungguh sial, karena dia malah melihat si mantan dan pacarnya sedang berbelanja juga. Kebetulan saat itu Siu menelponnya. Setelah diceritakan Sui melihat mantan dengan selingkuhannya, Siu berkata akan datang. Kemudian ketika Sui keluar dari ruang ganti, pacar Xingzhou juga memakai gaun yang sama. Sui lalu berkaca di cermin dan berfoto untuk dikirimkan ke Xian. Xian tersenyum melihat foto-foto Sui yang terlihat sangat cantik. Kemudian saat ditanya semua baju yang dia coba apakah akan dibeli, Siu datang. Dia membelikan semua baju yang Sui coba. Dan Siu membayarnya dengan kartu yang diberikan pamannya. Sebelum mereka pergi, Siu juga menyempatkan untuk membuat kesal pacar Xingzhou. Pulang berbelanja, ternyata Xian sudah berada di depan rumahnya. 不用还，你现在就很好看。 Tapi Xian malah mengajak Sui ke perjamuan keluarganya. Katanya setelah itu baru makan malam berdua dengan Siu.
Ketika melihat mereka datang, keluarga Xian membicarakannya yang punya pacar lagi setelah lama putus dari pacar artisnya. Lalu di meja makan, Sui tertawa karena mantannya mengirim banyak pesan, tapi Xian menatap tajam. Ketika Xian pergi untuk menyapa paman yang lain, Sui mendengar beberapa orang membicarakan Xian. Sui lalu menceritakannya pada Xian. 听到了一些关于石总的说法。 Tapi Sui hanya akan percaya dengan yang Xian katakan. Menurut Sui, Xian adalah pengusaha muda yang bijaksana, berpikiran panjang, serta unggul dan tampan. Jika Sui tidak mengatakannya, Xian tidak akan tahu kalau dia sehebat itu di mata Sui. Lalu ketika Xian hampir saja mencium Sui, tiba-tiba security datang melarang parkir di sana. Dan setelah sampai rumah, mantannya masih mengirim pesan pada Sui. Di telepon, Rosan mengajari Sui agar membiarkan Xian mengambil inisiatif, jangan hanya Sui sendiri. Guanji yang dari tadi memperhatikan, menanyakan Rosan yang punya banyak trik. 招数就不怕有人对你动真心。 Jawaban Rosan jangan sampai ada, karena dia tidak akan bisa keluar dari sana. Kemudian saat Rosan mencium Guanji dan menariknya, kaki Rosan terbentur meja. Guanji jadi sangat khawatir. 我换身衣服，带你去医院。我不去。 Sementara Xian di dalam rapat, menyetujui proyek Zanlan yang direkomendasikan Paman Tian dan Paman Zhang. Tapi Xian berkata pada Yuyo dan Guanji bahwa dia perlu melihat situasi dan akan menyelidikinya secara langsung. Sedangkan Ibu Sui terus mendesak putrinya agar menemui putra temannya. Ibunya bahkan mengirimkan kontak WeChat-nya. Tapi setelah Sui melihat nomor dan foto profilnya, dia setuju untuk menemuinya. 没想到相亲对象是我吧？ 书毅， Oh, pantas saja Sui mau. Ternyata dia adalah Yuyo. Untuk menghargai kencannya dengan profesor, Sui bahkan berdandan untuk menemuinya. Setelah itu Xian menyuruh Sui untuk mengambil pakaian yang Sui beli karena tertinggal di mobilnya. Xian lalu memasak banyak menu untuk Sui. Dia bahkan menolak ayahnya yang menyuruhnya pulang karena tadi tidak sempat makan dengan Yuyo. Begitu sampai, Sui makan dengan lahap. Katanya makanannya sangat enak. Dia jadi ingin makan masakan itu setiap hari ketika bangun tidur. Tapi sayangnya Sui tidak tahu kalau itu adalah masakan Xian sendiri. Selesai makan, Sui buru-buru mengambil belanjaannya dan pulang. Xian sampai heran. Sementara Nanan tidak sengaja memberi informasi kepada Xiu kalau Yuyo juga menjadi dosen di sebuah universitas. Xiu sangat bahagia mendengar itu. Dan besoknya, dia langsung mengikuti kelas Yuyo. Setelah kelas selesai, begitu menceritakan kalau dia adalah pemagang di Financial Introduce dan sebagai asisten Sui, Yuyo memberikan kontak WeChat-nya. Xian mendapat notif dari kartu Xiu kalau dia mengembalikan barang belanjaannya, tapi dia menjelaskan kalau dia membelikannya untuk Sui. Xian akhirnya mengerti kalau kemarin Sui buru-buru mengambil pakaiannya untuk dikembalikan. Xiu juga menceritakan kalau atasannya melakukan perjalanan bisnis dan telah berangkat pagi tadi. Sementara Sui memandangi HP-nya karena Xian sama sekali tidak menghubunginya. Setelah itu Rosan datang, katanya perjalanan bisnis juga untuk menggantikan temannya. Sebenarnya Xian tidak menghubungi Sui karena tidak mau mengganggunya yang sedang bersenang-senang. Rosan lalu memotret Sui di tengah salju. 好，换一个。 Setelah itu dia mengunggahnya. Katanya Xian pasti menghubungi Sui setelah melihat unggahan itu. Setelah berbincang dengan Paman Guan, Xian melihat unggahan Sui. Xian memberitahukan kalau Paman Guan ingin bertemu dengannya dan bersedia diwawancara. Sui sangat bahagia mendengarnya. Dia berterima kasih dan langsung memesan tiket untuk pulang. Tapi saat di perjalanan, mobil yang Sui tumpangi tiba-tiba tertabrak dari belakang. Sui lalu mengabari Xian. 我坐的车被追尾了，正在处理呢。 你没受伤吧？ Setelah Xian datang, Sui mengatakan kalau mobil yang ia tumpangi menggunakan energi baterai. Sepertinya baterainya bermasalah. Tiba-tiba Sui teringat wawancaranya. Dia mendorong kopernya kepada Xian dan masuk mobil. Xian memandang Sui, tapi tetap mengangkat koper itu. Setelah sampai di rumah Paman Guan dan minum teh, Xian meninggalkan mereka untuk wawancara. Xian melihat ke arah Sui dari balik jendela dan tersenyum. Sambil makan bersama, Paman Guan menceritakan tentang masa kecil Xian, pekerjaan, dan kepribadiannya. Sedangkan Sui bercerita, pegawai di tempat kerjanya kebanyakan wanita, dan mereka cukup menarik. Xian juga sepertinya menyukainya, sampai-sampai membuat Xian menatapnya cukup lama saat di konferensi. Xian lalu menjelaskan kalau dia sebenarnya hanya menggoda Sui. Sebelum pulang, Sui mencoba mengatakan tentang liputan khususnya itu lagi. 不是你要做云创的专题吗？可以。 Xian menerimanya,
Tapi ada 2 syarat. Pertama, Sui harus memahami Yuncang secara mendalam, pekerjaan Xian sehari-hari, terutama filosofi kerjanya. Meskipun kedengarannya aneh, Sui tetap menerimanya. 的机会我当然不能错过。 Untuk syarat kedua, jika artikelnya tidak menarik, Xian berhak menghentikan liputan khusus itu. Kemudian, di dalam rapat, Xian menginfokan kalau baru-baru ini banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan energi baterai Zanlan. Menurut Guanji, paman-paman mereka terburu-buru berinvestasi di Zanlan. 其实要拿下湛蓝的也是他们，真要出了事， Jika sampai terjadi kesalahan, para paman akan menyalahkan mereka. Nona Yi memberitahu Yuling kalau mereka tidak bisa memberinya berita utama. Karena yang akan jadi berita utama adalah wawancara Sui dengan Tuan Guan. Yuling sangat marah, sampai dia mengatai Sui menggunakan kecantikannya untuk mewawancarainya. Sedangkan di rumah, Xian terlihat kesal mendengar Siu menceritakan pada ibunya kalau banyak pria yang mendekati Sui. Tapi setelah itu, Sui mengirim pesan padanya, akan mengajak makan di akhir pekan untuk berterima kasih. Xian jadi tersenyum. 那什么重要？ Tapi di akhir pekan, ibunya malah datang dan mengajak makan bersama Yuyo. Ibunya bahkan berkata kalau dia telah berdandan lebih awal untuk bertemu dengan Yuyo. Kemudian Siu mengirim pesan pada Yuyo untuk mengajaknya menonton. Tapi Yuyo membalas tidak bisa, karena harus menemani bibinya. Karena sudah terlanjur memesan tiket, Siu mengajak Sui. Tapi dia juga tidak bisa karena sedang bersama ibunya. Sui akhirnya mengirim pesan membatalkan janjinya dengan Xian karena ibunya yang tiba-tiba datang. Setelah makan, Ibu Sui menyuruh mereka untuk nonton film berdua. Ibunya sudah membelikan tiketnya. Lalu setelah di dalam bioskop, Yuyo tersenyum melihat Siu yang menonton film sendiri. Setelah film selesai, Sui yang melihat Siu pergi duluan karena tadi dia menolak ajakannya. Di depan Siu bertemu Yuyo, tapi Yuyo tidak bilang kalau nonton dengan Sui. Siu lalu meminta diantar pulang. Di mobil Yuyo, Siu menemukan pelembab bibir. Dia mengira itu milik pacar Yuyo. Sedangkan Guanji menolak ajakan teman wanitanya untuk minum bersama, karena dia tidak ingin Rosan marah. Setelah turun dari taksi, Sui terkejut melihat Xian yang sudah menunggunya. Xian tidak mengerti, katanya filmnya tidak bagus, tapi Sui pulang sampai malam. Xian lalu menanyakan dengan siapa Sui nonton. 到底和谁去看电影？ Sui berbohong kalau dia nonton dengan ibunya. Dan saat Xian bertanya di mana ibunya, Ibu Sui menelpon. Jadi, Sui langsung kabur. 我妈找我了，我先回去了。 Besoknya, Xian menyuruh Chen untuk menghubungi Sui, karena Pak Jin ingin menjadwalkan wawancara dengannya. Tapi, Xian melarang Chen untuk langsung berkata kalau itu Pak Jin. Setelah Chen menghubungi Sui, ternyata jadwalnya sudah penuh. Sui lalu merekomendasikan temannya untuk wawancara itu. Di dalam rapat, Xian mengatakan tidak bisa terburu-buru melakukan investasi sebesar itu. Sebelum hasil evaluasi keluar, dia tidak menyetujui tindakan apapun. Sementara Siu menemui Yuyo, mengajak makan malam karena ada hal yang ingin dia tanyakan. Tentang hubungan, dia menjelaskan usianya 30 tahun, jadi dia tidak cocok untuk menjawab pertanyaan Siu. 适不适合不是得了解和相处之后才知道吗？ Sui menyuruh Nanan untuk bertemu dengan Chen membahas jadwal wawancara. Nanan terkejut kalau ternyata Chen masih sangat muda. Lalu, ketika seorang pria memberi makanan untuk Sui dan akan menemaninya pulang, Xian datang sambil merangkulnya. 郑记者挺受欢迎啊。 Dan Yuling yang baru saja mengantarkannya tidak sengaja melihat Sui bersama Xian. Dia mengira mereka sudah berpacaran. Mendengar perut Sui yang keroncongan, Xian mengajaknya untuk makan. 这条路怎么走吗？ 前面路口右拐。 Sui bercerita kalau sekarang dia jarang makan di sana, padahal dulu sering datang bersama. Dia berhenti bicara, tapi baru saja akan makan, Sui melihat Xingzhou datang bersama teman-temannya. Sui lalu pamit ke toilet. Xingzhou dan teman-temannya duduk di belakang Xian. Lalu saat mereka membicarakan Sui yang putus dengan Xingzhou, Xian menengok. Setelah mereka semua pergi, Xian mengatakan pada Sui kalau seleranya jelek sekali. Sui tidak mengerti maksud Xian, tapi dia menjawab kalau dulu seleranya memang jelek, tapi sekarang seleranya meningkat. 但你现在眼光过于高了。 Setelah kejadian itu, Xian jadi diam. Sui sampai bingung sendiri. Tapi setelah mengantar Sui, Xian tetap membelikan makanan untuknya. Xian juga mengirim pesan kalau jangan sampai kelaparan demi seseorang yang tidak penting. Sedangkan Yuling yang mendengar Sui ingin minum, memberikan kopinya yang baru saja ia beli. Saat Sui disuruh menyalakan lampu pun, Luying yang berangkat. Sui sampai heran.
Sedangkan Yuyo yang melihat seseorang merekamnya di kelas menjadi marah. Dia lalu menelpon Siyu, menyuruhnya untuk menanyakan langsung padanya jika ada pertanyaan, dan berhenti menyuruh orang untuk merekamnya di kelas. 你是恩恩怪吗？ Suyi yang tahu suasana hati Xian tidak baik mencoba menggombalinya. Walaupun Suyi sibuk, tapi kebahagiaan Xian adalah prioritasnya. Nona Yi memanggil Siyu, menyuruhnya untuk memperhalus bahasa di draftnya. Tapi Siyu malah menjawab kalau jurnalis tidak boleh melawan kata hatinya. Suyi lalu menceritakan kejadian itu pada Xian. Dan Xian menjawab kalau pemagang itu cukup menarik. Tapi Suyi malah jadi cemburu mendengar Xian memujinya. Suyi lalu menceritakan kalau Siyu sekarang sedang rajin menghadiri kelas Yuyo. Dulu, Suyi juga pernah menghadiri kelasnya, dan dia sangat menawan. Menyadari kalau Xian cemburu, Suyi melanjutkan dengan banyak memuji Yuyo dengan kecerdasan dan ketapanannya. Semua siswi pasti menyukainya. Lalu, Xian bertambah kesal saat Suyi menjawab kalau dia juga menyukainya. Xian memutar balik mobilnya dan berkata akan menambahkan kelas untuk Suyi. Ternyata, Xian menunjukkan berbagai penghargaan dan medalinya. Dari tahun ke tahun, Xian mendapatkan medali. Tapi di tahun 2019, dia meninggalkan Mingyu dan mendirikan Yunchang. Karena sangat sibuk, jadi dia tidak ada waktu untuk olahraga. Mingyu adalah milik ayah dan teman-temannya. Jika ingin meneruskan perusahaan itu, kakak iparnya lebih cocok. Selain itu, Xian juga punya cita-cita sendiri. Suyi memuji Xian yang telah berhasil dan melakukan semuanya dengan baik. Xian lalu meminta hadiah, dan Suyi menciumnya. Saat Xian melanjutkan ciuman itu, dia ditelepon Chen. Xian harus melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari, dan dia merencanakan Suyi ikut dengannya. Kemudian, saat Yuyo menelponnya, Xian memberitahu kalau dia sedang melakukan perjalanan bisnis dengan Suyi dan sedang duduk di sebelahnya. Xian juga telah mengatur tinggal di hotel yang sama dengan Suyi. 石总，这样不合适吧？ Tapi Suyi terlalu berpikir jauh. Ternyata, Xian memesan 2 kamar yang berhadapan untuk mereka. Yuyo meminta saran kepada Guanji, cara menolak gadis tanpa melukai perasaannya. Yuyo berpikir gadis itu mungkin hanya main-main dengannya. Tapi menurut Guanji, jika Yuyo berpikir gadis itu hanya bermain-main, Yuyo tidak perlu cemas kalau itu akan menyakitinya. Guanji lalu menemui Rosan yang sedang minum dengan teman-temannya. Lalu, saat akan pulang, Guanji menggendongnya. Pagi harinya, Guanji memesankan sarapan dan menyiapkan gaun hitam untuk Rosan. Sementara Xian dan Suyi berjalan-jalan ke sebuah kuil. Saat menaiki tangga, Suyi tersandung. Xian lalu menggandeng tangan Suyi agar dia tidak terjatuh. Di depan kuil, mereka bertemu dengan tukang foto yang mengatakan kalau mereka adalah pasangan paling serasi. 1、2、3。 Setelah berfoto, Suyi mengambil stik keberuntungan. Dia lalu menanyakan pada peramal di sana. Katanya, Suyi telah menemukan pasangannya, dan mereka merupakan pasangan dari surga. Tapi setelah mereka pergi, anak kecil memberitahu peramal kalau Xian kemungkinan telah mengganti stiknya sebelum Suyi datang. Kemudian, ketika mereka makan, karena Suyi mengatakan Xian yang sangat berbeda, dia jadi teringat mantannya yang dulu menentangnya keluar dari Mingyu. Tapi kemudian Suyi menambahkan, kalau Xian sama dengan kebanyakan orang, maka itu akan membosankan. Dan Siyu tetap berusaha mengajak Yuyo makan bersama, tapi Yuyo tetap menolak. Siyu menganggap Yuyo semacam biksu suci yang tidak tertarik pada wanita. Kemudian, Xian menemui Tuan Jiang dengan ditemani Suyi. Tapi Xian mengenalkannya sebagai asistennya. Xian terang-terangan berbicara mengenai kecelakaan mobil energi baterai yang belakangan terjadi. Tapi Tuan Jiang menyangkal kalau itu kesalahan mereka. Katanya kecelakaan tidak ada hubungannya dengan baterai. Lalu saat mereka akan pulang, Tuan Jiang memberitahu kalau Yunchang telah kehilangan peluangnya untuk berinvestasi di sana. Xian juga harus menjelaskan itu kepada pemegang saham. Suyi lalu menjawab kalau mereka akan memilih proyek yang lebih jujur dan beresiko lebih rendah. Para pemegang saham juga akan sangat senang. Di perjalanan, melihat Xian yang diam saja, Suyi jadi khawatir kalau itu karena kata-katanya kepada Tuan Jiang. Tapi Xian ternyata membenarkan perkataan Suyi dan akan mengatakan itu kepada para pemegang saham. Ketika mereka berjalan-jalan di tepi sungai bersama, tiba-tiba Suyi mulai memikirkan masa depan. Tapi saat ditanya apa rencananya, Suyi kedinginan dan Xian memakaikan jaket untuknya. Xian mulai mendekat,
dan akan mencium Sui. Tapi gagal, karena Siu menelponnya. Mendengar Xian yang marah, Siu akhirnya berkata kalau dia salah sambung. 我觉得怎么这么吓人啊？ Lalu, Yuyo yang mendapat banyak album song Lelan dari Siu tidak bisa menerima dan akan mengembalikannya. Beberapa menit kemudian, kurir datang mengantar pesanan untuk Profesor Yu yang muda dan tampan. Mendengar itu, teman-teman menengok padanya. Tapi karena makanannya terlalu mahal, Yuyo lagi-lagi mengomel pada Siu. Besoknya, Sui datang lagi ke Zanlan. 你好，我是财经界记者郑书义。 Sebelum asisten Tuan Jiang menjelaskan kalau jurnalis Zheng Sui adalah asisten Xian yang kemari datang, Sui masuk. Tuan Jiang sempat terkejut. Tuan Jiang berkata, karena Sui adalah teman Xian, dia akan memberi kesempatan pada Xian untuk berinvestasi. Sui jelas menolak. Setelah wawancara selesai, dia meminta pada Sui untuk menulis artikel yang memuji Zanlan. Bagaimanapun, mendirikan perusahaan itu sulit, tapi beberapa kata sangat bisa untuk menghancurkannya. Setelah selesai wawancara, Ibu Sui menelpon, menanyakan hubungannya dengan Yuyo. Padahal saat itu Xian berada di sebelahnya. Sedangkan Siu akhirnya membawa pulang lagi album-album itu. Tapi karena Yuyo tidak bilang kalau dia tidak menyukai Siu, berarti mereka hanya kurang mengenal. Siu bilang mereka bisa saling mengenal secara perlahan. 那我就从现在开始认真了解你了。 Xian bertanya tentang Yuyo pada Guanji. Tapi Guanji malah menjawab sudah lama tak bertemu dengannya, atau bahkan dia tak mau menemuinya. Di kantor Yunchang, Lezi mendapat telepon kalau jurnalis yang ada janji dengan Pak Chu sudah datang. Tapi setelah mendengar nama Zheng Sui, Lezi menyuruhnya untuk menunggu. Pada saat Sui menunggu, dia bertemu dengan Chen. Dan Chen melihat Sui yang telah menghabiskan banyak kopi untuk menunggu Pak Chu. Chen lalu melaporkannya pada Xian. Xian menjadi sangat marah. Setelah ditelepon Xian, Pak Chu menjemput Sui dan meminta maaf. Pak Chu lalu memanggil Lezi dan memarahinya. Xian yang tahu wawancara telah selesai, menjemput Sui dan membawa ke ruangannya. Sekretarisnya juga memberikan lemon madu hangat untuk Sui. Chen memberitahu Sui kalau minuman itu khusus disiapkan untuknya, karena Xian tahu Sui meminum banyak kopi di lantai bawah. Menemani Xian bekerja sampai malam, Sui sampai kelaparan. Sui lalu mengajak Xian makan hotpot. Tapi belum makan, Xian sudah ditelepon Siu karena diperas seseorang. Xian lalu akan pergi karena keponakannya membutuhkannya. 我外甥女找我， 外甥女， Tapi Sui menggunakan jurus memelasnya. Katanya, dia tidak apa-apa makan sendiri dan pulang naik taksi. Semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia yang sudah kelaparan menunggu Xian bekerja. Mendengar itu, Xian tidak jadi pergi. 你不走了？ 我走了。 真的吗？ Yuyo yang kebetulan lewat melihat Siu yang tidak merasa menabrak seseorang, tapi orang itu berpura-pura ditabrak. Yuyo lalu membantu Siu dan berkata akan melaporkannya ke polisi dan melihat CCTV. Sedangkan Guanji akhirnya bertemu Rosan. Tapi saat dia ingin membicarakan sesuatu, mereka sama-sama dipanggil teman-temannya. Lalu, ketika Siu bercerita tentang pamannya yang tidak menolongnya, Sui berkata kalau pacar pamannya adalah wanita yang jahat. Sui tidak sadar membicarakan dirinya sendiri. Setelah itu gantian Sui yang menceritakan tentang teman kencan butanya yang dijodohkan ibunya. Dan pagi-pagi sekali, Yuyo datang ke kantor Xian untuk memperlihatkan artikel Sui tentang Zanlan. Tapi Xian sudah melihatnya. 我跟他去湛南的时候讨论过这个问题。 Kemudian, di dalam rapat, Xian memperlihatkan majalah itu. Dalam 2 hari, Xian akan terbang ke luar negeri mengunjungi laboratorium penelitian baterai Sadat tercanggih. Xian akan memilih proyek yang lebih cocok untuk Yunchang. Xian lalu mengirim pesan pada Sui, memberitahu akan melakukan perjalanan bisnis dan tidak bisa merayakan tahun baru dengannya. Sui lalu berjalan-jalan dengan Rosan dan Siu. Rosan mengajari Siu cara mendapatkan pria idamannya. Dan setelah mereka pulang, kebetulan Siu bertemu dengan Yuyo yang mencari hadiah untuk sepupunya. Siu lalu berinisiatif akan membantu memilihkannya. Saat Yuyo membantu membawakan belanjaannya, Siu juga ingin Yuyo membawakan yang lainnya, yaitu tangannya. Lalu malamnya, saat Sui akan merayakan tahun baru berdua dengan Rosan, Xian datang. Dia sudah pulang dari luar negeri. Xian memang tidak memberitahu Sui akan pulang di malam tahun baru, makanya Sui membuat rencana dengan temannya. Tapi sebenarnya Xian sudah menyiapkan semuanya. Sementara Siu dan Guanji ikut makan malam dengan keluarga mereka. Tengah malam hampir tiba, mereka pergi ke balkon. Xian memeluk Sui yang terlihat kedinginan. Saat Xian di luar negeri, tiap malam melihat bintang,
tapi tak seindah malam itu. Guanji menelpon Rosan mengucapkan selamat tahun baru. Setelah pulang bersama Sui, Rosan hanya di rumah. Kembang api sudah menyala. Saat Xian ingin menyatakan cinta pada Sui, Sui berteriak memohon untuk kesuksesan karirnya. Akhirnya, bunga yang Xian siapkan untuk Sui pun dia kirim ke kakaknya. 帮我送到石家老宅，给石怀曼。 Seperti biasa, Sui hanya bisa menyesali tindakannya. Sementara ibu Yoyo yang melihat putranya masih mengobrol tengah malam, mengira kalau dia punya pacar. Waktu Sui curhat pada Rosan, Rosan menganggap kalau pola pikir Sui terlalu aneh. Mungkin Xian tidak bisa memahaminya. Tapi, sampai di rumah, Xian masih mengirim pesan selamat tahun baru. Dan besoknya, di liburan tahun baru, Sui mengajak Rosan ke tempat berkuda Paman Guan. Xian juga berada di sana bersama Guanji. Saat Xian mendapat semacam jimat dari Guanji yang ia peroleh saat berdoa di gunung, Sui datang. Xian tersenyum bahagia melihat Sui. Tapi Sui malah melaluinya begitu saja, tanpa menyapa. Xian akhirnya menemui Sui dengan tampang judesnya. Lalu saat mereka di ruang ganti, Xian mendengar pembicaraan Rosan dan Sui. Rosan menebak Xian marah karena Sui tidak memberitahunya akan datang ke sana. Tapi Sui malah berkata kalau mereka belum lama saling kenal, dan Sui seperti tidak mengenalnya sama sekali. Saat akan keluar, Rosan terkejut melihat Xian berdiri di sana. Xian lalu masuk ke ruang ganti Sui. Dan sambil memasangkan sabuknya, Xian berkata kalau semalam mereka baru saja berkirim pesan. Bagaimana Sui bilang kalau mereka tidak dekat? Selesai berkuda, Xian menanyakan alasan Sui bersikeras datang ke tempat berkuda dan mendekatinya di wawancara pertama. Awalnya, Sui hanya akan mewawancarai Xian. Liputan khusus itu sangat penting untuknya. 那后来呢？ Setelah itu, Sui terpikat oleh Xian, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk dekat dengannya. Mengingat kata-kata Rosan, Xian tahu kalau Sui mendekatinya karena tujuan lain. Tapi dia tetap akan menunggu sampai Sui membuka hati sepenuhnya pada Xian. Sedangkan Nona Yi ternyata adalah cinta lama Paman Guan. Tapi saat Paman Guan merencanakan masa depan, Nona Yi belum siap. Nona Yi terkejut begitu Paman Guan menceritakan Xian dan Sui yang berpacaran dan menghabiskan waktu bersama. Sedangkan Ibu Yoyo memberitahu kalau Yoyo tidak menyangkalnya, artinya dia tertarik pada Sui. Yoyo disuruh untuk berusaha lebih keras. Akhirnya dia pun mulai mengirim pesan pada Sui. Sementara Xian sepertinya sedang galau. Xiu lalu mendekati pamannya dan menebak kemungkinan pamannya yang ditolak atau pamannya dibohongi. Xiu lalu memberitahu saat seorang wanita berbohong itu antara dia tidak mencintai atau sangat mencintainya. Tapi pamannya kan sangat menawan. 那个人一定是因为他爱你了，所以才会骗你。 Jika dia tidak mau Xian mengetahui hal tertentu, artinya hal itu akan merusak citranya di hadapan Xian. Tidak mau didesak untuk selalu berkencan buta, Sui mengatakan pada ibunya kalau dia punya pacar. Tapi ibunya meminta foto untuk bukti. Sui lalu mencarikan foto Xian dari internet. Tapi ibunya yang dosen tentu saja tidak percaya dan tetap menyuruh Sui berkencan dengan Yoyo. Terpaksa Sui mengirim pesan mengajaknya makan. Tapi Sui mengajak Xiu. 你相亲带着我啊？ Sui memperkenalkan mereka, dan mereka pura-pura tidak saling mengenal. Sementara Xian menceritakan pada ayahnya kalau pacarnya adalah jurnalis. Tapi karena dia suka berakting, makanya dia bilang aktris. Kemudian, ketika Xiu ditelepon kakek dan pamannya, dia menceritakan kalau dia sedang menemani atasannya berkencan buta. Saat Sui pergi ke toilet, Xiu bertanya apakah Yoyo menyukai Sui. Katanya dia memang mengaguminya. 我是不是没有机会了？ Kemudian saat mengantarnya, Yoyo meminta pada Sui agar mereka berpura-pura telah berhubungan di depan orang tua mereka agar mereka tenang. Dan Sui setuju. Tapi setelah Yoyo pergi, ternyata Xian sudah menunggunya. Lagi-lagi, Sui terpaksa berbohong. Dia berkata baru menemui teman lamanya. Xian lalu mendekati Sui dan menciumnya. Apapun niat Sui mendekatinya, dia akan menerimanya. Xian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di malam pertama salju turun, mereka resmi jadian. Sampai di rumah, melihat pamannya yang sangat bahagia, Xiu menggoda dengan berkata ada noda lipstik di bibirnya. Di kantor, Xian juga senyum-senyum sendiri, sampai Guanji dan Yoyo jadi kepo.
Kemudian Siu memberitahu Sui kalau sebenarnya dia tidak cocok dengan Yuyo. Dia lebih cocok dengan paman yang Sui ceritakan. Kemudian saat menjemput Rosan di kantornya, Guanji memberikan bunga mawar merah untuknya. Sementara Chen menemani Nanan melihat rumah untuk ia sewa. Setelah itu, Nanan menyuruh Chen untuk serius dan memikirkan menikah jika memang menyukainya. Guanji menginginkan dia dan Rosan melakukan banyak hal bersama, seperti makan malam, berkuda, dan lain-lain. Tapi Rosan menanyakan tentang hubungan. 应该以什么关系做这些事儿呢？ Sementara itu, seorang pemuda bernama Yi Yang menemui Sui. Dia meminta untuk melakukan wawancara dan dibuatkan artikel seperti Xian. Yi Yang juga menyuruh Sui untuk datang ke live-nya di hari Jumat jam 3 sore. Sui ragu karena dia bahkan tidak tahu siapa dia. Tapi di hari Jumat itu, Sui tetap datang. Dia diajak keliling kantor sebelum live dimulai. Hello， 大家好，我是易阳 Jackson Yi。 Kemudian setelah Yi Yang menyebut dirinya Jackson Yi di live-nya, Sui yang merasa nama itu tidak asing, mencoba mencari tahu di internet. Dia adalah si jenius chip yang sudah meminati semikonduktor sejak usia 14 tahun. Dalam live, Yi Yang memperkenalkan Bruce sebagai rekan yang akan bergabung dengannya. Xian yang melihat live-nya menjadi bingung. 布鲁斯这个家伙什么意思啊？还有这个杰克森 E 是谁？ Selesai live, Yi Yang memperkenalkan Sui pada Bruce. Lalu saat Yuyo menelpon, Bruce mengatakan meninggalkan Leon karena dia telah berteman baik dengan Yi Yang. Selain itu, dia sangat jenius. Sementara di ruang rapat, Xian beserta pemegang saham sangat bingung dengan keadaan itu. Kemudian setelah di rumah, ketika Xian minum-minum sendiri, Sui datang menemuinya. Sui menghibur dan menyemangati Xian. Dia sangat luar biasa, cerdas, ambisius, dan bertanggung jawab. Xian pasti akan berhasil. Kemudian, di pameran seni, Siu banyak membual tentang karya yang ia lihat di depan Sui dan Yuyo. Siu hanya asal bicara saja, tapi Sui kemudian memberitahu Ibu Yuyo yang ternyata dekan seni. 他是美术学院院长，不代表他就懂艺术。 Selesai melihat pameran, Sui pergi duluan dengan alasan akan lembur. Sementara Xian mendapat pesan dari Guanji kalau Yuyo tidak membalas pesan mereka, kemungkinan sedang berkencan. Xian mulai curiga. Dia lalu bertanya pada Siu, dan Siu menjawab sedang menemani atasannya beserta teman kencan waktu itu ke pameran. Lalu ketika Sui datang, dia disuruh mengambil dokumen di kantor Pak Chiu. Tapi di lift, Sui bertemu dengan Lezi. Dia mengira kalau Sui adalah selingkuhan Pak Chiu. Sui tersenyum karena dia sendiri yang selingkuhan malah mengatai orang lain. Sementara Siu yang ingin bersandar di bahu Yuyo saat nonton mendadak gagal karena ada pesan masuk untuk Yuyo. Dan Sui membawa setumpuk dokumen ke kantor Xian. Xian lalu mendatanginya dan melihat Sui memakai gaun sangat cantik. 穿那么好看，刚刚干什么去了？ Tapi katanya dia memakai itu hanya untuk Xian. Lalu saat Xian bercanda kalau dia lapar dan ingin memakannya, Sui malah menantikannya. Selesai makan siang, Xian meninggalkan Sui untuk rapat. Tapi begitu Xian kembali dengan para direktur, Sui tertidur di sofa. Xian lalu menyuruh mereka semua keluar dan menyelimuti Sui. Kemudian sambil setengah tertidur, Sui memutar pesan suara dari Rosan yang katanya selangkah lagi Sui akan menikah dengan keluarga kaya. Tapi Sui begitu terkejut karena ternyata Xian berada di dalam toilet. Sui berharap Xian tidak mendengarnya. Tapi Xian hanya berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia mendengarnya. Tapi Xian yang sudah terlanjur bucin tidak peduli apa tujuan Sui. Xian hanya menginginkannya. Selanjutnya, Xian menginfokan akan ada konferensi chip di Fucheng. Sui mau ikut, tapi dengan syarat sepanjang acara bersama Xian. Dan tentunya Xian menerimanya, bahkan untuk menginap pun. Sedangkan Yuling yang berusaha mendekati Yi Yang dibuat kecewa karena Yi Yang hanya mau Zheng Sui. Yi Yang begitu gigih meminta Sui yang mewawancarainya karena dia menyukai Sui. Tapi Sui menolak perasaannya dan Yi Yang menebak karena Sui sudah punya pacar. Tapi Yi Yang meminta tetap diwawancarai untuk membuat perbandingan di antara mereka. Jadi Sui bisa memilih yang lebih baik. Sui lalu memberitahu Nona Yi kalau dia belum membuat keputusan untuk wawancara Yi Yang karena dia berusaha mendekatinya. Sui tidak akan membiarkan masalah cinta mempengaruhi karirnya, tapi juga tidak akan mengorbankan cinta untuk karir.
Setelah mendengar kata-kata Sui, Nona Yi menelpon Paman Guan. Dia merasa bersalah karena menyembunyikan hubungan mereka. Lalu saat jalan-jalan, Sui menceritakan pada Xian kalau Yi yang dari Dark Horse ingin diwawancarai. Dia juga menyatakan cintanya. 他还跟我表白了。 Tapi Sui langsung menolaknya. Apapun keputusan Sui, Xian mendukungnya. Selain itu, mungkin setelah mewawancarai Yi Yang, Sui akan makin jatuh cinta pada Xian. Dan semakin yakin kalau sudah memilih orang yang tepat. 我爱你，并不是。 Lalu di kantor, Xiu akhirnya menceritakan pada Sui kalau dia menyukai Yuyo. Sementara Rosan menelpon Guanji. Dia minta berangkat bareng ke Fucheng. Tapi Guanji malah menolaknya. Beberapa hari kemudian, Sui akhirnya membuat keputusan untuk mewawancarai Yi Yang. Dan ternyata, Guanji tidak bisa berangkat dengan Rosan karena harus menjemput Xiu. Kemudian, ketika Sui akan berangkat ke Fucheng, Xing Shou datang menemuinya. Dia menanyakan Sui yang berhubungan dengan pria beristri. Xing Shou berpikir Sui ingin balas dendam padanya. Di tempat lain, di Fucheng, Xian berpesta dengan Yi Yang dan kolega yang lain. Sementara Sui yang telah sampai sejak siang sedang kelaparan. Dia mengirim pesan pada Xian. Begitu Xian melihat pesan Sui, dia berpamitan. Xian berkata harus memberi makan kucingnya. 有点凶，饿了没胃，要挠人。 Di perjalanan sambil memejamkan mata, Xian menelpon Sui. Katanya, Sui sedang bersenang-senang. Xian langsung khawatir. Benar sekali, ketika Xian datang, Sui sedang diganggu beberapa pria. Xian lalu memberi pelajaran padanya dan membawa Sui pergi. Setelah sampai di hotel, Xian memarahinya yang keluar dengan berpakaian bagus. 自己多招人不知道啊。 Sui bertanya apa dia sudah membuat Xian tertarik. Xian lalu menaruh tangan Sui di dadanya dan menyuruh untuk merasakannya. Maka Sui akan mengetahuinya. Kemudian Xian mencium Sui. Tapi Sui meminta Xian menciumnya lagi karena tadi dia belum merasakan apapun. 真的不再来一次吗？我刚刚真的什么都没感受到。 Setelah mengantar Sui, Xian bertemu dengan Xiu yang juga datang ke sana untuk belajar. Xian lalu mengirim pesan suara pada Sui kalau keponakannya berada di sana dan dia menawarkan untuk mereka bertemu. Tapi Sui menolak. Sedangkan sampai di hotel, Rosan melihat Guanji bersama Xiu. Sementara Guanji bingung dengan sikap Rosan yang berubah-ubah kepadanya. Kemudian saat Xian sedang bersama Yuyo dan Guanji, Xian memberitahu mereka kalau dia sedang berkirim pesan pada pacarnya. Xian tidak mengatakan siapa dia, tapi Xian bercerita kalau awalnya dia dimanfaatkan. Tapi akhirnya pacarnya pasti benar-benar jatuh cinta padanya. Kemudian ketika akan menghadiri konferensi chip, Nanan menanyakan Sui yang datang ke Fucheng. Padahal pamitannya pergi bersama ayahnya. Xian mendengarnya karena HP Sui telah terhubung ke Bluetooth. 和我一起出门很见不得人吗？ Setelah sampai, Sui bertemu dengan Xiu di sana. Dia juga menanyakan hal yang sama dengan Nanan. Tapi Xiu lalu pergi untuk menyapa Yuyo. Dia menceritakan datang ke sana bersama Guanji karena mereka teman dekat. Sedangkan saat Sui masuk ke ruang konferensi, ketika pria itu menghampirinya secara bersamaan, mereka meminta Sui untuk duduk bersamanya. Sui sedikit syok. Tapi kemudian dia berkata akan duduk bersama Xian karena dia yang mengajaknya ke sana. Lalu saat Sui akan membeli kopi dan menawarkan pada Xian, Yuyo ikut berdiri dan mengajaknya pergi bersama. Lagi-lagi, Sui berada di posisi sulit. Xian bahkan hanya diam dan pura-pura main ponsel. Sui akhirnya pura-pura pusing dan kembali duduk. Tidak selesai sampai di situ. Setelah Yuyo pergi, Yi Yang meminta bertukar tempat pada orang lain dan duduk di sebelah Sui. Kali itu, Xian sengaja memegang tangan Sui agar dilihat Yi Yang. Saat Yuyo membeli kopi, dia bertemu Xiu, dan dia menanyakan Guanji. Di tengah acara, Sui dijemput Chen dan akan kembali ke hotel karena mengeluh sakit. Setelah sesi pertama selesai, Xian menemui Sui yang kesakitan. Ternyata karena datang bulan. Xian menemani Sui tidur hingga bangun lagi. Lalu, saat ibu Sui menelpon, Xian mendengar Sui hampir mengatakan kalau dia punya pacar. Tapi tidak jadi karena ada Xian. Xian lalu bertanya tentang ibunya yang menyuruhnya berkencan. 没有啊，我妈让我挑一只狗。 Karena begitu khawatir, Sui akan mengatakan pada Xian yang sebenarnya sebelum keponakannya memberitahu terlebih dahulu. Tapi Rosan menyuruh untuk menunggu sampai Xian sangat mencintainya.
Jadi, dia tidak akan sanggup berpisah dari Sui. Sedangkan Xian akhirnya menemukan pengganti Bruce. 那我和陈康就在乐安等您了。 Selesai konferensi, Yoyo mendekati Siu yang masih duduk sambil menulis. Dia lalu mengajaknya pulang bersama. 带你去看电影。 Sementara Sui begitu bahagia karena Xian mengajaknya nonton. Sui lalu mengupload tiket bioskop itu, dan tanpa diduga Xian menyukainya. Siu yang melihat pamannya menyukai postingan itu, berpikir pamannya menyukai Sui. Tapi Siu masih penasaran dengan siapa Sui ke bioskop. Siu datang ke kamar Yoyo ingin mengeceknya, tapi tidak berani. Dan Yoyo mendapat telepon dari resepsionis, ada orang yang mondar-mandir di depan kamarnya. Saat Yoyo mengintip, dia melihat Siu. Tapi baru akan membuka pintu, Guanji keluar kamar dan membawa Siu masuk. Ternyata, Guanji juga ditelepon resepsionis. Setelah itu, Guanji menemui Rosan. Dia merasa Rosan belakangan menghindarinya. Ketika Guanji punya perasaan padanya, dia tidak bisa menjanjikan lebih banyak lagi. Tapi setelah Rosan menghindarinya, Guanji baru sadar kalau dia peduli padanya. Kemudian, di lobi hotel, Sui berusaha melepas genggaman Xian karena melihat Guanji dan Rosan. Lalu kepada mereka, Sui juga berbohong kalau tidak sengaja bertemu Xian. Ketika Guanji berkata tidak menyangka melihat Xian yang keluar sendirian tengah malam, Xian menatap tajam Sui. 就这么不希望别人知道我们的关系吗？ Selanjutnya, di konferensi, Xian dan Yi Yang menjadi pembicaranya. Dan Sui memotret Xian di acara itu. Kemudian ketika mereka akan pergi, Yi Yang memanggil Sui. Dia sudah tahu hubungan mereka. 石总是我的男朋友。 Yi Yang lalu memberitahu Xian kalau dia sedang mengejar Sui. Dia mengajak berkompetisi dalam pekerjaan dan cinta. 工作还是爱情，我都会赢得漂亮。 Xian menjawab, sebenarnya masalah Lian, Xian sudah jadi pemenangnya. Sedangkan untuk Sui, tidak bisa dijadikan alat untuk kompetisi. Hanya Sui yang Xian inginkan. Setelah itu, Sui bertanya pada Xian tentang Chen Kang dan Lian. Kemungkinannya memang mereka kalah. 就算输了，我也能重新站起来。 Kemudian besoknya, ketika Xian sudah lama menunggu Sui, dia malah mengabari kalau tidak bisa makan malam dengannya karena akan lembur. Tapi Xian tetap menyuruh Pak Fan menunggu. Sebenarnya Sui hanya bingung karena sudah membohongi Xian. Tapi Rosan menasehatinya. 促进你们感情的事儿，这些先别想了。 Sui lalu menelpon Xian. Dia tidak jadi lembur karena sudah kelaparan. Xian tersenyum dan menjawab akan sampai di sana 20 menit lagi. Saat Sui keluar, Xian sudah di sana. 郑淑义女士共进晚餐的吗？ Xian berkata kalau dia baru sampai, tapi mobilnya sudah sangat dingin. Dia menunggu begitu lama. Xian bahkan membelikan kopi untuk Sui. Kemudian ketika Sui jalan-jalan ke mall untuk membelikan orang tuanya hadiah, lagi-lagi dia bertemu dengan Qin Lezi. 行吧，就这2块吧。好的。 Lezi menyindirnya, katanya Sui berpacaran dengan orang kaya, makanya bisa berbelanja tanpa takut dengan tagihan kartu kredit. Hanya saja pacarnya tua dan punya anak istri. Sui lalu menjawab kalau pacarnya bukan hanya kaya, tapi saat Lezi bertemu dengannya, dia tetap harus bersikap hormat. Sementara itu, Siu mendatangi Yoyo yang sedang bersama seekor kucing. Lalu saat Siu ingin menggendongnya, dia malah tercakar. Yoyo menjadi khawatir karena kucing yang mencakarnya belum divaksin. Yoyo lalu menemani Siu ke rumah sakit. Sebenarnya, ketika Xian mengantar Sui yang akan pulang kampung, Sui ingin Xian menemaninya. Tapi itu tidak terjadi. 瞧把你妈宠的都骄傲了。 Sedangkan Guanji yang mencari Rosan ke kantornya, mendapat info kalau Rosan pulang kampung untuk merayakan Imlek. Guanji lalu mencarinya. Tapi setelah bertemu, Guanji yang ingin mengatakan sesuatu, malah disuruh pergi oleh Rosan. 我喜欢你，难道你感觉不到吗？ Bahkan setelah Guanji mengungkapkan perasaannya pun, Rosan menolak. Katanya hubungan mereka tidak akan berhasil. Akhirnya Guanji pulang dan merayakan tahun baru Imlek bersama keluarga. Bahkan ayah Siu pun juga pulang. Begitu juga dengan Sui dan Yoyo yang merayakan dengan keluarga masing-masing. Setelah itu, Sui melakukan video call dengan Xian dan berkata akan menghadiri pernikahan seniornya saat kuliah. Selesai Xian video call, Siu mencari berbagai fakta, dan Xian mengaku menelpon pacarnya. Semua terkejut, kecuali paman Guan yang sudah mengetahuinya. Xian akan memperkenalkan pada mereka kalau pacarnya sudah siap. Dia akan memintanya secara langsung untuk menunjukkan ketulusannya.
Sementara di tempat lain, Sui menghadiri pernikahan seniornya. Dia datang sendiri. Lalu, teman Sui yang selebgram menanyakan dia yang seharusnya membawa pacar barunya. Tapi Lezi berbicara di depan teman-teman Sui kalau pacar Sui seorang pria tua dan sudah punya anak istri. Semua terkejut, dan Sui pergi. 我还有事，先走。 Di depan, Xian sudah menunggunya. Dia jauh-jauh ke Xing'an untuk Sui. Lalu, saat sudah di dalam mobil, Sui melihat Lezi keluar. Sui membuka kaca mobilnya dan menyuruh untuk menyapa yang lebih tua. Tapi Pak Fan menanyai Lezi, sehingga Lezi memanggilnya paman. Sui jadi bingung, karena yang ia tahu, Xian adalah paman Lezi. Setelah itu, teman-teman keluar. Mereka menceritakan Lezi yang telah memfitnah Sui menjadi simpanan direktur. Sui tidak mempermasalahkannya lagi, tapi Xian yang tidak terima pacarnya telah difitnah. Dia menyuruh Lezi meminta maaf. Pak Fan juga tidak bisa menolongnya, dan Lezi akhirnya meminta maaf. 怎么有的人就带个嘴巴，不带脑子来呢？ Sementara Xiu mengetahui pamannya menyukai Sui dan datang ke Qing'an untuknya. Tapi dia tidak tahu kalau mereka sudah berpacaran. Xiu lalu berinisiatif akan membantu pamannya mendapatkan Sui. Saat itu, Xiu yang juga ikut Xian ke Qing'an mengajak Sui bertemu di pemandian air hangat. Xiu menanyakan tentang paman Lezi yang Sui kejar. Tapi Sui menjawab kalau hubungan mereka terlalu rumit. Mendengar itu, Xiu mengirim pesan pada pamannya untuk memanfaatkan kesempatan karena Sui telah mengalami kemunduran dalam hubungannya. Xian yang membaca pesan itu langsung datang menemui mereka. 怎么就这么巧呢？ Dan Sui harus dikejutkan lagi karena ternyata Xiu lah keponakan Xian. Kemudian Sui menjelaskan kalau maksudnya adalah dia sempat salah paham kalau Xian menyukai Xiu. Setelah itu Xian bertanya, seberapa besar Sui menyukainya? Sui tidak langsung menjawab. Dia malah bingung bagaimana kalau Xian mengetahui dia mengejar Xian karena ingin balas dendam pada Xingsu. 你该不会不知道我是为了你才来的庆安吧？ Setelah itu, Pak Fan meminta maaf pada Xian. Dia menjelaskan situasinya, kalau Lezi merebut pacar Sui. Xingzhou ingin mengambil jalan pintas untuk karirnya. Dia mengira paman Lezi adalah Xian. Jadi, dia meninggalkan Sui untuk Lezi. Xian mengira Sui mengejarnya karena uang, karena Xian orang kaya. Tapi sekarang dia lebih kecewa, karena ternyata Sui mengejarnya bukan untuknya. Xian lalu memastikan dengan bertanya pada Xiu, dan dia berkata kalau Sui mengejar pacarnya karena punya alasan lain. Dia tidak tulus. Kemudian, malamnya Xiu sakit. Xiu lalu mengirim pesan pada Yuyo kalau dia berada di rumah sakit. Tapi pada saat Yuyo mencarinya ke rumah sakit, Xiu sudah pulang. Sedangkan Sui menunggu Xian sangat lama. Dia ingin jujur padanya. Tapi Xian tak juga datang. Ternyata, Xian melihat Sui dari kejauhan. Lalu, ketika Sui menelponnya, Xian berkata kalau dia tidak mau berakting dengannya. Sui yang mengerti maksud Xian hanya bisa menangis. Ibu Sui tahu suasana hati putrinya tidak baik. Dia lalu menasehatinya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak tergantikan. Kemudian, besok paginya, Yi Yang datang. 阿姨好，我是易阳，我找舒毅。 Tapi, Ibu Sui malah salah mengira kalau Sui sebenarnya sedang bertengkar dengan pacarnya, yaitu Yi Yang. Setelah menasehati panjang lebar, Yi Yang akhirnya dipersilahkan masuk. Tapi di rumah Sui, Yi Yang justru memasak banyak menu untuknya. Yi Yang lalu berkata kalau dia datang ke Qing'an untuk Sui. Mendengar itu, Sui jadi teringat kata-kata Xian. Besoknya ketika mereka jalan-jalan, mengetahui Sui berselisih dengan Xian, Yi Yang menyuruh Sui untuk mempertimbangkannya menjadi kekasih. Sui tidak bisa karena sudah ada orang lain di hatinya. Sementara Guanji menjemput Rosan yang sedang menemani sepupunya mempersiapkan pernikahan. Guanji menceritakan pada Rosan, alasannya takut menikah karena waktu dia kecil, dia menyaksikan orang tuanya bercerai. Ibunya pergi meninggalkan mereka. Dia tidak ingin mengalaminya juga. Tapi sekarang, Guanji sangat mencintainya. Dia bisa melakukan apapun asalkan bisa bersama dengan Rosan. Rosan menjawab kalau dia belum mau menikah. Rosan ingin berpacaran dulu dengannya. Guanji tersenyum bahagia. Melihat mobil kesukaan Sui, untuk sementara Xian tidak akan menggunakannya dulu. Lalu, Xiu ke kampus meminjam catatan dari temannya. Dari kejauhan, Yuyo memperhatikan mereka. Yuyo lalu mengajak Xiu makan siang, dan Xiu bercerita kalau semenjak dia sakit, keluarganya melarangnya bekerja. Dia juga tidak akan bisa menghadiri kelas Yuyo.
Kemudian, besoknya Xiu izin cuti panjang. Dia memberitahu Sui kalau pamannya yang menyuruhnya. Sui berusaha menemui Xian ke kantornya, tapi Chen berkata Xian tidak mau menemui Sui. Sui lalu mengirim pesan kalau perselisihan di antara mereka jangan sampai merusak kerjasama perusahaan. Xian marah membaca pesan itu dan Xian memblokirnya. Tidak menyerah, besoknya Sui mengirim email kepada Xian kalau dia akan mundur dari liputan dan akan digantikan temannya. Setelah itu, di dalam rapat, Paman Tian dan Paman Zhang meminta pada ayah Xian agar CEO Yun Chang diganti karena pengalamannya yang kurang. Tapi ayah Xian membelanya dengan kata-kata Paman Tian sendiri kepada ayah Xian 10 tahun yang lalu. Sedangkan pada saat Sui curhat ke Rosan lewat telepon tentang hubungannya dengan Xian yang berakhir, Yuling mendengarnya. Mendengar mereka putus, sekarang Yuling jadi berani lagi pada Sui. Katanya, peluang yang Sui dapatkan dengan tak lazim akhirnya akan hilang. Tapi, pada saat Yuling ke Yunchang untuk wawancara, Xian menolaknya. Sementara, ketika Sui pulang kerja, Yiyang menjemputnya. Lalu saat mereka naik lift di mall, Nanan dan Chen melihat mereka. 1、2、3，继续。 Yiyang menyuruh Sui datang kepadanya jika suatu saat mengalami mood yang buruk. Dia akan menjadi samsak tinju manusia untuk Sui. Setelah itu, Yuyo mengajak Sui bertemu. Dia menanyakan tentang Xiu. Kemudian, gantian Yuyo yang memberitahu Sui kalau Sui hanya peduli dengan pekerjaannya tanpa memikirkan perasaan Xian. Setelah mendengar pendapat Yuyo, Sui berterima kasih. Melihat artikelnya yang berhasil, walau hanya sedikit berpartisipasi, Xiu jadi bersemangat. 我知道我的人生目标是什么了。 Dia mulai mengikuti kelas Yuyo lagi. Tapi Yuyo cemburu saat Xiu memberikan kopi untuk teman cowoknya. Yuyo juga tidak menyangkal ketika muridnya mengatakan Xiu adalah pacarnya. Kemudian, di pesta makan malam amal, Guanji dan Xian melihat ke arah Yiyang yang datang bersama Sui. Tapi saat Xian akan pergi kepadanya, Beilin, mantan pacarnya yang aktris, memanggilnya. Tapi Xian masih tetap memperhatikan Yiyang yang membawa pergi Sui keluar. Xian memanggil Sui yang telah mabuk, yang sedang memanjat pohon bersama Yiyang untuk melihat pemandangan dari atas. 书意，听话，下来。 Tapi Sui tidak mau turun, kecuali Xian merayunya. Xian lalu memanggil Sui peri dan menyuruhnya untuk turun. Tapi setelah turun, Sui menggigit leher Xian karena membencinya yang mengabaikannya dan galak terhadapnya. Yiyang menyuruh Xian menjauh dari Sui karena dia tidak bisa memberikan apa yang Sui inginkan. Tapi Xian menjawab bahwa apapun yang Sui inginkan, Xian akan memberikan segalanya yang dia miliki. Sekalipun dia tidak memilikinya, Xian akan mencari cara untuk memberikan padanya. Tidak peduli apapun yang Sui inginkan, dia hanya bisa mendapatkannya dari Xian. Lalu, saat Xian membawanya ke mobil, Sui berkata merindukan Xian. Semua orang bisa bertemu dengan Xian, tapi Sui bahkan tidak bisa melihatnya. Sui ingin bertemu dengan Xian juga. Tapi ketika Xian bertanya apakah Sui pernah mencintainya, Sui tertidur. Besoknya, Sui mendapat kiriman skateboard dari Yiyang. Dia mengajaknya main bersama. Sampai di rumah, Sui curhat ke Rosan kalau setelah makan malam, karena dia mabuk, dia tidak ingat siapa yang mengantarnya pulang. Guanji juga menasihati Xian. 直接就找他，把话说清楚，要一个答案。 Setelah itu, Rosan menelponnya. Dia tidak percaya Xian patah hati, karena Sui lah yang sesungguhnya patah hati. Sui bahkan tidak ingat siapa yang mengantarnya pulang. Di akhir pekan, Sui mendatangi Yiyang yang sedang bermain skateboard. Yiyang lalu memberitahu Sui kalau di acara makan malam, Sui menyerang Xian. Lalu, Xian membawanya pergi. Sementara di kantor Xian, gadis cantik bernama Fiona yang merupakan putri Paman Tian baru pulang dari luar negeri dan akan bekerja di Yunchang. Kemudian, ketika Xian akan mengantarnya pulang, Sui melihatnya. Sedangkan saat Guanji bersama Rosan, ayahnya datang bersama Nona Yi. Guanji lalu mengundangnya makan siang bersama. Tapi Nona Yi menolak karena masih ada urusan. Setelah itu, Xian datang, tapi Rosan bersikap tidak ramah pada Xian. Xian lalu memberitahu Rosan kalau Sui adalah satu-satunya orang yang dicintainya. Karena Yuling tidak bisa memberi informasi berharga mengenai Yunchang, Sui dipaksa untuk mengambil liputan itu lagi. Dan Sui akhirnya diperbolehkan Chen menemui Xian. Tapi, karena Sui datang ke sana hanya untuk membahas pekerjaan, Xian tidak mau memberikan informasi apapun.
Xian menyuruh Sui pergi. Tapi setelah Sui pergi, Xian menemui wartawan lain yang datang. Dan Xian bahkan memberi informasi ke wartawan di hadapan Sui. 他忍受不够纯粹的人和事，工作的过程。 Sesampainya di kantor, Sui menangis sesegukan. Yuling mengira dia menangis karena ditabrak olehnya. Sui lalu menghapus kontak Xian. Sedangkan Xian yang sedang berada di restoran mie favorit Sui, mengirim Sui pesan, tapi gagal terkirim. 我很喜欢你，希望你给我一个机会。 Di hadapan Yuyo, Siu menolak cinta dari Yu Cheng. Yuyo lalu memakaikan helm untuk Siu dan mengajaknya ke suatu tempat. 我想说的是，我喜欢上你了。 Di sana Yuyo mengungkapkan perasaannya pada Siu, dan mereka resmi jadian. Kemudian, ketika Siu jalan-jalan dengan Yuyo, melihat Sui yang sedang makan dengan Yiyang, Siu bergabung dengan mereka. Siu memperhatikan Yiyang yang sangat perhatian pada Sui. Siu kesal dan melaporkannya pada pamannya. Sudah sangat malam, Xian baru membaca pesan Siu. Kemudian, ketika Sui keluar rumah saat hujan deras, Xian memanggilnya. Sui memberitahu kalau dia sakit dan baru akan pergi ke rumah sakit. Xian lalu menyuruhnya naik mobil. Tapi di jalan, Siu terus menangis. Sesampainya di rumah sakit, Xian menanyakan alasan Sui menangis, tapi jawabannya tidak menjelaskan apapun. Pada saat Xian mengantar Sui pulang, dia ditelepon Fiona yang mengajaknya bertemu. Sui yang mendengarnya melarang Xian keluar, karena katanya menurut ramalan besok akan terjadi badai. Pagi harinya, Sui kembali lagi ke rumah sakit untuk diinfus. Dia lalu memberitahu Siu kalau tidak bisa bertemu dengannya. Siu lalu melapor ke pamannya. 病得很严重，一个人无依无靠，无人照料，在医院灌水，好可怜呐！ Setelah sampai di rumah sakit, Xian menunggu Sui yang tertidur. Dia juga memberikan jaket untuknya. Setelah Sui bangun, dia berkata tetap berani keluar karena Sui sendiri adalah badai terbesar untuknya. Lalu saat akan pulang, Sui mengatakan kalau dia tidak bisa berjalan karena masih pusing. Xian mengira Sui berakting lagi, tapi dia tetap menggendongnya. Dalam gendongan Xian, Sui memberitahu kalau dulu dia memang pura-pura cinta, tapi sekarang dia sungguh mencintainya. Sui bahkan tidak tahu kapan perasaannya berubah jadi nyata. 又怎么了？你是不是忘了什么？ Sui berterima kasih karena Xian mengantarnya pulang. Sui juga berterima kasih pada Siu karena sudah memberitahu pamannya. Sui lalu meminta nomor Xian lagi karena dia telah menghapusnya. Dan Sui kembali bisa menggombali Xian. Besoknya, Xian yang sedang berjalan bersama Chen di lobi kantornya melihat Xing Zhou yang memasuki ruang wawancara. Xian sengaja duduk di ruang itu hanya untuk melihat Xing Zhou diwawancara. Ternyata dia memang tidak bisa diandalkan. Kemudian, ketika Sui dan Xian pergi ke bioskop, mereka bertemu Fiona. Sui sengaja memberikan tasnya pada Xian untuk bersalaman dengannya. Selesai nonton, Sui mengira Xian mendekatinya karena ingin menciumnya. Ternyata hanya untuk memasangkan kalung Sui yang terjatuh. 干嘛？以为我要吻你啊？ Tapi Xian akhirnya mencium Sui. Cemburu melihat Sui berkirim pesan dengan Yuyo, Xian mengambil ponsel Sui. Kemudian, di hari pertama Siu kembali masuk kerja, Sui menyuruhnya untuk menemani perjalanan bisnis keluar kota. Sementara Xing Zhou yang sedang galau setelah dipecat dari pekerjaannya, minum-minum sambil memandang foto Sui. Dia bahkan menyalahkan Lezi atas putusnya dengan Sui dan juga hilangnya pekerjaannya. Besoknya Lezi juga dipecat. Dia lalu memberitahu Xian kalau Xing Zhou masih menyukai Sui. Tapi Xian malah memarahinya dan menyuruh untuk tidak mengganggunya lagi. Sementara Pak Fan menjemput Sui dan Siu ke bandara. Setelah mengantarnya, Pak Fan melihat Xing Zhou yang menyelinap ke rumah Sui. Pak Fan memukulinya, lalu melaporkan pada Xian. Xian bergegas pergi. Sampai di sana, Xian menarik Xing Zhou yang sedang berbicara pada Sui. Xian lalu menutup pintu dan menciumnya. Xian senang melihat ciumannya yang membuat Sui terpikat dan membuat rambutnya berantakan. Setelah itu, Xian kembali keluar. Dia memperingatkan Xing Zhou agar tidak mengganggu Sui lagi. Kemudian, pada saat Xian mabuk dan sedang tertidur, Sui yang penasaran mencoba membuka kacamatanya. Tapi saat Xian bangun, katanya tidak apa-apa kacamatanya dilepas, selama bisa melihat Sui dengan jelas. Mulai ketularan gombalnya Sui nih Xian. Ketika makan bersama, Siu melihat ponsel Xian yang berbunyi.
dan nama kontaknya adalah Sayangku. Saat ayahnya bertanya, Xian membenarkan kalau itu pacarnya. Sedangkan Guanji meminta bertemu dengan Nona Yi. Dia meyakinkan Nona Yi kalau ayahnya sangat peduli padanya dan mampu melindunginya. Guanji juga menyetujui hubungan mereka. Lalu, saat Xian berada di Le'an, Yi Yang datang menemui Chen Kang. Yi Yang berkata akan mengakui sisi Le'an. Tapi Chen Kang marah dan tidak menyetujuinya. Setelah itu, Xian ke bandara bersama Sui untuk menjemput Rosan. Tapi entah kenapa, Sui berlari meninggalkan Xian begitu saja. Ternyata, dia mengejar idolanya, Song Yelan, untuk mengajaknya berfoto. Setelah kembali, Sui menjelaskan pada Xian kalau dia mungkin hanya bisa bertemu idolanya 1 kali sepanjang hidupnya. Karena Sui tidak mau Xian memanggilnya dengan nama lengkap, Xian lalu memanggilnya Yi. Xian lalu menceritakan tentang kakak perempuannya yang pekerjaannya bernyanyi dan menari. Sedangkan di kantor, Yuling mendengar pembicaraan Siu kepada Sui yang memanggilnya Bibi. Dia jadi berpikir kalau pacar Sui sudah tua. Yuling lalu mengirim pesan ke grup, menyebar rumor tentang Sui yang jadi selingkuhan Pak Chu. 你不知道我男朋友，那你还瞎传。 Sui sangat marah. Dia lalu mendatangi Yuling. Tapi Yuling tidak mengakui perbuatannya. Sui berteriak karena terjepit pintu saat Yuling keluar. Tangannya menjadi terluka. Sedangkan Yuling malah menelpon Nyonya Chu, mengabari Sui yang berselingkuh dengan suaminya. Nyonya Chu menjelaskan kalau semua itu hanya salah paham, karena Sui adalah pacar Tuan Shi. Mendengarnya, Yuling sangat terkejut, karena yang dia tahu mereka sudah putus. Sui lalu melaporkannya pada Nona Yi, dan Nona Yi menyuruh Sui untuk cuti kerja. Setelah itu, Sui datang ke kantor Xian dengan muka kusutnya. Xian sampai terkejut. Apalagi setelahnya Sui menunjukkan tangannya yang terluka. 还疼吗？ 疼死了。 Karena tidak bisa beraktivitas sendiri dengan baik, dia meminta Xian membantunya makan, minum, membawakan tasnya, dan menyisir rambutnya. Dan Xian menyetujui semua itu. Tapi, Xian menyuruh Sui untuk tinggal bersamanya. Xian lalu menelpon Siu, menyuruh pulang ke rumah kakeknya, karena bibinya akan tinggal bersamanya. Sementara Nona Yi akhirnya memecat Yuling untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Sampai di rumah, Xian benar-benar merawat Sui. Dia bahkan membantu memasangkan branya. Tapi saat mereka tidur bersama, Xian yang telah mencium Sui menjadi berhenti karena tangan Sui yang sakit tertindih. Paginya, ketika Sui bangun, Xian sudah berangkat kerja. Dia menelpon menanyakan Xian yang semalam mandi tengah malam. Chen dan karyawan lain yang mendengarnya menjadi tersenyum. Sedangkan Sui malah bingung. Dia kira dia yang tidak menarik. Sui lalu berusaha menarik perhatian Xian dengan memakai baju seksi. Tapi gagal. Sedangkan saat Sui tak melakukan apapun, Xian malah menginginkannya. Setelah pagi, Xian merebut HP Sui dan menciuminya lagi, karena dia marah Yi yang menelpon. HP Sui bahkan dia buang. Xian merencanakan kerjasama khusus agar Le'an dan Dark Horse bekerja sama. 公司合作研发，一起突破技术难题。 Sedangkan Sui terkejut melihat berita Song Yelan memeluk kakak ipar Xian di rumah sakit. Dia lalu menelpon Xian, tapi katanya dia sedang di rumah sakit karena Siu kecelakaan. Sui lalu menyusulnya ke rumah sakit. Setelah bertemu Xian, di sana dia membicarakan Song Yelan. Tapi ternyata orang yang dia kunjungi berada di belakangnya. Dan bahkan Xian menyuruhnya memanggilnya kakak. Sui sangat syok. Dia hanya menyapa dan berkata bahwa kakaknya mirip dengan Song Yelan. Ibu Siu sengaja menyembunyikan pernikahannya karena ingin kehidupan keluarganya normal, agar tidak mempengaruhi putrinya. Sedangkan Yuyo sedikit gugup saat bertemu kedua orang tua Siu. 你可以啊，能不能让我们家小月自愿听课？ Setelah pulang dari rumah sakit, Sui marah kepada Xian karena mempermalukannya di depan idolanya. Sui lalu pulang ke rumahnya, tapi kunci rumahnya ternyata hilang. Sui lalu pergi ke rumah Rosan, dan Xian tetap mengikutinya. Tapi sampai di rumah Rosan, Sui malah dibuat terkejut dengan Guanji yang berada di sana. Bahkan mereka memakai piyama couple. Sui yang sama sekali tidak mengetahui hubungan mereka, meminta Rosan menjelaskannya. Tapi Guanji mengirim kode kepada Xian agar membawa Sui pergi. 我先带他回去了。好吧，好吧，下次再来啊。 Setelah sampai rumah, Sui menyuruh Xian tidur di sofa dan mengunci pintunya. Tapi Xian bisa masuk dengan mudah,
karena tentu saja Xian mempunyai kunci cadangannya. Esok harinya, Guanji membawa Rosan menengok Xiu dan memberitahukan hubungan mereka. Sementara itu, Sui mengatakan pada Yi Yang kalau dia tidak bisa lagi mewawancarainya, teman yang lain yang akan menggantikannya. Kemudian, saat Ibu Sui menelpon, justru Xian yang mengangkatnya, tapi entah apa yang mereka bicarakan. Xian akhirnya membawa Sui ke rumah dan memperkenalkan secara resmi kepada keluarganya. Beberapa hari kemudian, gantian Ibu Sui yang datang ke rumah Xian. Sui begitu terkejut. Setelah makan bersama, ibunya pulang ke Qing'an karena besok pagi harus mengajar. Sementara Paman Tian dan Paman Zhang mendatangi ayah Xian, mereka tetap meminta Xian digantikan. Sui menelpon Chen meminta info situasi Yun Chang saat itu. Meskipun dari sana-sini mendapat tekanan, Xian mempercayai Le An yang bisa membuat terobosan barunya. Sui kemudian mewawancarai Chen, Yi Yang, dan Chen Kang untuk pengumpulan data dan informasi. Hasilnya, para pembaca puas mendapat berita yang akurat, dan netizen mulai memuji Xian. Pulang dari kantor, Xian memeluk Sui yang sedang memasak dan mengucapkan terima kasih padanya. Paman Tian dan Paman Zhang juga mendatangi Xian. Mereka tampak bahagia dengan kinerja Xian dan mempercayainya. Sedangkan Sui membawakan laporan untuk pencalonan ketua tim yang baru. Tapi, Sui harus kecewa karena mereka tidak menerimanya. Di rumah, Sui menangis di hadapan Xian karena gagal dipromosikan, tapi Xian masih menggodanya. Xian lalu menghibur Sui dengan memberitahukan Xing Zhou dan Le Zi sudah dipecat. Mendengar itu, sekarang Sui menjadi sangat terhibur. Hari itu Xian membangunkan Sui yang sedang tidur, karena salju pertama telah turun. Sementara Xiu begitu bahagia saat Sui mengabari kalau dia diterima sebagai karyawan. Dia lalu mendatangi Yuyo dan langsung memeluknya. Xiu mengabari dia yang diterima menjadi jurnalis. Xiu bahkan menciumi Yuyo tanpa dia tahu kalau ada orang lain di ruangan itu. Beberapa bulan kemudian, Sui mendapat penghargaan sebagai jurnalis terbaik, dan dia juga berhasil dipromosikan. Kemudian, Nona Yi memberikan undangan pernikahannya dengan Paman Guan. Di hari pernikahannya, Paman Guan menyarankan mereka bertiga untuk menikah secara bersamaan. Tapi gadis-gadis tidak setuju. Suatu hari ketika Rosan dan Guanji berkuda, Sui mengirim gambar, menyuruh Rosan memilihkan gaun pengantin untuknya. Sedangkan untuk dekorasinya, Xian tidak setuju jika harus bernuansa pink. Tapi Sui merayu, bahkan mengancam Xian agar setuju dengan warna itu. Semua tamu yang datang bertepuk tangan. Mereka resmi menjadi suami istri. Setelah para tamu undangan pergi, Xian akhirnya memberitahu Sui kalau pertama kali bertemu dengannya adalah di hari penghargaan jurnalis ke-8. Xian sudah menyukai Sui sejak lama. Demikian cerita singkat drama China Only for Love. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.